Keterampilan bahasa memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menulis. Pengertian dari keterampilan bahasa tersebut adalah seni dalam berkomunikasi. Keterampilan bahasa merupakan hal yang penting karena dengan bahasa, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan lugas dalam mengungkapkan pendapat. Keempat, keterampilan bahasa saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahaminya. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu yang pertama, situasi menyimak secara interaktif, yaitu terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Yang kedua, situasi menyimak secara non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara, speaking skills. Berbicara merupakan suatu alat untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berbicara juga merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Berikut ini beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki dalam berbicara. Seorang pembicara harus dapat, yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi. Hal yang dilakukan keterampilan dalam berbicara yaitu yang pertama, berpikir jernih sebelum berbicara. Yang kedua, kenali lawan bicara. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Dan yang kelima, perhatikan manfaat keterampilan dalam berbicara yaitu yang pertama, memperlancar komunikasi antara sesama. Yang kedua, mempermudah pemberian berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewajiban diri. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca, reading skills. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Membaca juga adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Bahasa tulis yang berupa kertas, makalah, koran, buku, dan lain sebagainya itu dipahami melalui kata-kata. Jenis membaca yang pertama, membaca sebagai suatu keterampilan. Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Keterampilan membaca mencakup 3 komponen. Yang pertama, pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Yang kedua, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari. Yang kedua, jenis membaca dalam hati. Yang ketiga, membaca ekstensif. Yang keempat, membaca sekilas atau skimming. Adapun manfaat membaca sekilas yaitu mengenal topik bacaan, mengetahui pendapat orang lain, mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan, dan mengetahui organisasi tulisan penyelenggara terhadap bahan yang pernah dibaca. Tujuan membaca sekilas yaitu untuk memperoleh satu kesan umum, menemukan hal tertentu dari suatu bacaan, menemukan bahan dalam perpustakaan dengan membaca katalog untuk mendapatkan buku yang sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan membaca, yaitu untuk mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi dan pemahaman makna. Semakin banyak buku yang dibaca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapat, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai sesuatu.
Tujuan membaca meliputi yang pertama, membaca untuk pengetahuan penemuan yang dilakukan. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik. Yang ketiga, membaca untuk pengetahuan apa yang terjadi di setiap bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang kelima, membaca untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dikemukakan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga orang lain dapat membaca, dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Pengertian dari menulis tersebut adalah merupakan kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya, sebagai suatu keterampilan berbahasa, menyusun dan mengorganisasikan isi tujuannya, serta mengungkapkannya dalam formulasi, ragam bahasa, dan konferensi penulisan lainnya. Disimpulkan bahwa menulis adalah salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara. Tujuan dari menulis tersebut adalah setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Karena dengan adanya tujuan yang jelas, maka akan membimbing seorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik, menjadikan pembaca ikut bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitahukan, dapat menjadikan pembaca beropini, mengerti, terpersuasi oleh isi karangan, dan juga membuat pembaca senang. Kesimpulan dalam tujuan menulis yaitu agar pembaca melihat dan mengetahui, 15% mengerti dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tulisan. Manfaat dari menulis tersebut adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir kritis. Menurut pendapat Muhammad Yunus dan Suparno 2009 mengemukakan bahwa ada 4 manfaat dalam menulis yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan, yang kedua, meningkatkan daya inisiatif dan kreativitas, yang ketiga, menumbuhkan rasa keberanian atau percaya diri, yang keempat, mendorong kemampuan dan mengumpulkan bahan-bahan serta memecahkan suatu masalah. Keuntungan pada aspek menulis, kita dapat lebih mengenal kemampuan dan berpotensi diri kita melalui kegiatan menulis. Kita dapat mengembangkan berbagai gagasan kegiatan menulis, memaksa kita lebih banyak menyerap, mencari serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang kita tulis. Dengan menulis, kita akan dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara lebih objektif. Menulis sebagai proses, menurut Muhammad Yunus dan Suparno 2009, menulis merupakan suatu proses kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap. Ada 2 tahap dalam menulis yaitu, yang pertama, tahap pra-penulisan, yang kedua, tahap pasca penulisan. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan fase persiapan menulis, fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan ditemukan penulis. Tahap pasca penulisan. Fase ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan draft karangan pertama yang dihasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan perbaikan revisi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.